Awas. Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi'ah Bilbad Ria Allah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Ilahi salimil ummah minal afat wa nikmah wa min hammi wa min ghurbah bi'ah bad ria Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang belum dibuka kamera Zoom-nya, silakan dibuka on video biar kita saling bermuwajahah, bertatap muka online, agar pertemuan kita ini menjadi suatu yang penuh dengan keberkahan, saling mendoakan, saling menyapa. Tidak perlu kalau memang sibuk atau memang nggak bisa on video, silahkan. Oke, teman-teman yang baru bergabung, Bapak Nur Jamal, Bu Nursila Buluati, terus ini yang username-nya iPhone. Oh iya, baik Bu Nursila. Oke, baik. Dalam pertemuan kali ini saya mau menyampaikan, pertama kita sebelum memulai kegiatan Zoom, tentu kita berdoa. Urutan doanya yang pertama membaca suratul Fatihah, kedua membaca doa belajar, dan yang ketiga yaitu doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus doa belajarnya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu 3 urutan doa ya. Nanti kita doa bersama-sama. Saya harap yang baru bergabung bisa konsisten, artinya bisa mengikuti keinginannya untuk menghafal Quran. Oke, Bapak-bapak, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa, termasuk ibu-ibu juga. Untuk pembacaan doa ini akan dipimpin langsung oleh rekan kita, yaitu Bapak Pardal. Kepada Bapak Pardal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa bersama. Pertama dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak-bapak. Walaupun nggak ada kata walaupun ya, mau berapapun yang bergabung tetap kita maksimalkan. Untuk pembelajaran Zoom mau 2 mau 3 orang tetap kita mulai. Oke, Bapak Pardal, sudah sampai di mana Bapak Pardal hafalannya? Atau udah Belum tuntas ya? Belum nambah, masih masih terlalu sibuk. Masih terlalu sibuk. Oke, ini nggak berisik dong. Sabar dulu, sabar. Ya, pakai sendal keluarnya. Oke, assalamualaikum nih Bapak-bapak, Bapak Nur Jamal, Ibu Nursila, teman-teman yang sudah lama bergabung. Nanti saya ikut kasih info ya, penting juga nih. Oke, Pak Nur Jamal, Ibu Nursila, alhamdulillah sudah ikut bergabung di Tahfiz. Nah, nanti untuk mulai hafalannya itu dimulai dari juz 27 surah Az-Zariyat, tapi dimulainya dari ayat 1, ada di juz 26 akhir. Tapi jika merasa tidak terlalu kuat dalam menghafal atau merasa kurang sanggup di juz 27, bisa dimulai dari juz 30. Yang penting rasa semangat dalam untuk menghafal Quran itu yang kita akan tingkatkan. Alhamdulillah dari peserta-peserta ini udah mau 3 bulan bersama saya di Tahfiz. Alhamdulillah sudah ada yang 1 juz hafalannya, ada yang tinggal 2 surah lagi 1 juz, ada yang tinggal 3 surah lagi 1 juz. Itu artinya kegiatan Tahfiz sudah berjalan dengan baik. Nah, Bapak Nur Jamal dan Bu Nursila Buluati, ya, Bapak Ibu Nursila Buluati. Nah, itu daripada Tahfiz. Terus untuk setorannya harus tiap hari minimal 2 ayat. Nah, siap. Nah, nanti dimasukkan ke grup setorannya melalui video. Contoh, bisa tutup mata begini, bisa merem. Itu tanda supaya tanda menghafal. Ya, kalau melek nanti kelihatan, wah lagi ngelihat Quran nih di depannya, nanti nggak fokus sama kegiatan hafalannya. Tapi kalau tutup mata merem, misal contoh di juz 30, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun. Nah, seperti itu contoh setoran hafalan videonya. Itu semuanya seperti itu. Kalau tutup mata bagus untuk merenungi bacaan ayat Quran. Itu kunci pertama. Terus nanti setelah disetor
akan dikoreksi, baik itu tajwidnya, makhrajnya, bacaannya, itu akan dikoreksi. Jika sudah dikoreksi, nanti baru dilanjutkan untuk menambah hafalan. Ingat, harus konsisten setiap hari atau 2 hari sekali. Nah, jika tidak setor-setor, menandakan Bapak Nur Jamal dan Ibu Nursila kurang aktif nih. Nanti kita lengserkan ke grup tahsin. Artinya harus semangat belajar tahsinnya. Tapi kalau misalkan aktif, setoran terus, kita juga akan mensupport. Seperti itu ya Bapak Nur Jamal ya, sama Ibu Nursila Bulu Ati. Nah, Siap. Alhamdulillah nih, Pak Pardal udah mau surah ketiga. Atur sudah tuntas ya Pak Pardal ya? Belum. Nah, Ibu Afida atur. Udah 1 surah. Bu Fitri udah surah Ar-Rahman belum? Udah masuk Ar-Rahman apa masih Al-Qamar? Belum. Nah, Al-Qamar, artinya Ustaz. Al-Qamar Al-Qamar. artinya 3 surah udah dihafal. Surah Ad-Dariyat, At-Tur, sama An-Najm atau An-Najm. Nah, itu sudah dihafal 3 surah. Nah, Bu, tidak kemungkinan nih Bapak Nur Jamal ngepres dalam 1 hari 20 ayat, 2 hari 30 ayat, 3 hari 45 ayat, 1 bulan udah bisa tembus 3 surah. Kan kita tidak tahu. Nah, tapi oleh sebab itu setorkan dulu bacaannya. Jangan hanya ikut Zoom, nanti ikut Zoom, sekali ikut Zoom, nanti saya cek lagi nggak setor-setor hafalannya. Waduh, ini harus dibangkitin lagi semangatnya supaya tambah semangat. Oke, untuk yang baru bergabung, Bu Evi, nah perlu diperhatikan ya. Nanti ini info penting untuk semuanya. Jadi biar nggak keliru ya. Info penting yang pertama, ini dari yang punya yayasan penyelenggara tahfiz dan tahsin. Nanti grupnya akan disatukan, yaitu tahfiz dan tahsin menjadi 1 grup. Nah, jadi setornya di grup yang sama, tahsin dan tahfiz, tapi materinya berbeda-beda. Nanti ada yang setoran tahsin, ada yang setoran tahfiz. Nah, tujuannya karena memang penyelenggara pengen 1 grup itu menjadi aktif. Kalau kita lihat yang aktif di tahfiz itu nggak nyampe 15 atau 20. Nah, di tahsin khusus juga begitu. Paling banyak 12, 13 sampai 14. Nah, penyelenggara program tahsin dan tahfiz ini menginginkan 1 grup itu aktif melebihi 30 peserta. Maka digabungkan tahsin dan tahfiz ini. Nanti tahsin bisa belajar tahfiz, tahfiz juga bisa belajar tahsin. Intinya sama-sama belajar Quran ya. Jangan kegok. Kalau Pak Pardal kan double, tahsin tahfiz juga. Nah, nanti jangan kaget. Bu Fitri kan juga double. Nah, nanti pas di setor, kok ini mukanya siapa ya? Nah, itu nggak perlu lagi. Nanti tiba-tiba ada yang gatel kan. Bu Fitri lagi baca setoran, terus ada yang gatel pengen koreksi, merasa sudah oke, udah bisa. Tiba-tiba dikomentarin, oh Bu Fitri ini ada kesalahan di pembacaan ayat ini. Nah, mungkin itu diterima aja dulu. Oh, ini ada kesalahan. Nanti sambil dicek videonya, jika memang ada kesalahan diperbaiki. Yang penting saling bertegur dalam kebaikan itu paling oke. Nomor 1 itu. Terus nomor 2, setorannya harus ditingkatkan, Pak Pardal. Pak Pardal nunggak ini setorannya nih. Itu 2 ayat dulu Pak Pardal, 2 ayat. 2 ayat. Boleh deh bacanya hafalannya misal 20, tambah ayat 22, berarti baca dari ayat 18, 18, 19, 20, 21, 22. Supaya nggak penuh memorinya, nggak full. Nah, seperti itu Pak Pardal. Bu Fitri kalau mau setorannya 2 ayat juga boleh. Bu Evi apalagi. Bu Evi tugasnya setor Adzariyat full ya, karena sudah hafal Adzariyatnya. Bu Afida atur juga 2 ayat 2 ayat, nggak usah buru-buru juga hafalannya, 2 ayat 2 ayat aja, yang penting mahraj sama tajwidnya. Semakin banyak hafalan juga semakin banyak tanggung jawabnya, murojaahnya. Nah, seperti itu.
Kalau yang mau hafalannya di juz 30, saya bisa terima. Silakan hafalan di juz 30. Tapi kalau yang sudah mulai hafalan dari surah Az-Zariyat, tuntasin dulu juz 27-nya, baru nanti bisa ke juz 30 atau juz 28 atau juz 29. Yang penting konsisten. Itu info-info penting ya dari penyelenggara. Nanti kita tetap belajar bersama. Ada pertanyaan sebelum kita mulai masuk kajian selanjutnya? Uh, Us- Ya, Ibu Fitri, silakan bertanya. untuk setorannya akan setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu ya. Ya, Jadi kalau misalnya nunggak-nunggak gitu, misalnya ada kegiatan gitu, jadi nggak bisa setoran. Kalau ditambah di hafalannya kan nggak apa-apa ya, Ustaz. kalau saya sih tidak masalah. Bu Fitri mau setorannya berapa? Nanti kan admin yang cek kan, Ibu Fitri cek kan itu di list setoran tugas. Bu Fitri bintangnya 4, bintangnya 3. Nah, saya fokus bagian mengoreksi, menerima setoran. Yang penting nih ya, Ya. yang penting kelihatan lebih aktif. Misal 2 hari sekali boleh, atau 1 hari sekali makin bagus. Yang penting jangan cuek aja. 3 hari diem aja tuh. Banyak kan yang nge-WA saya secara pribadi, banyak yang sudah dikeluarkan dari grup, ngechat lagi, akhirnya dia setoran lagi tuh, sehari 2 hari setoran lagi, baru saya nanti kalau udah 3 hari saya masukkan ke grup tahfiz lagi. Oh, gitu. Kalau memang sibuknya sibuk banget, misal ada sunatan anak 2 hari 2 malam acaranya, bisa dikonfirmasi. Tapi kan ada jeda istirahat ya. Jeda istirahat itu dipergunakan untuk hafalan Quran. Masa sekitar 1 menit 2 menit aja setorannya, kan bisa tuh. Yang penting kan komitmennya. Karena banyak ada yang izin, saya izin 1 hari 2 hari, setelah itu sampai seminggu nggak setoran. Artinya nggak komitmen. Oke, Bapak Nur Jamal, Bu Nursila Buluati, mau setorannya dari jus berapa? Jus 30 apa jus 26? Jus 27? Saya 27 ya, rencana. Oke, Bapak Nur Jamal. Tapi tetap dimulainya dari surah Az-Zariyat ya. Kalau jus 27 kan ayat 31. Nah, hitungnya dari ayat satunya, berarti jus 26 akhir. Ya. Oke, tak apa-apa, pelan-pelan Pak Nur Jamal. Tapi saya kalau dengar suara Pak Nur Jamal nih, bacanya sudah oke nih, serak basah nih. Ada bibit unggul dalam menghafal Quran. Amin. Amin. Bu Nursila gimana, Bu Nursila? Ya, saya ikut juz 27, Ustaz. Jus 27. Satu Ya. hari berapa kali setor? Kalau ketentuannya berapa, Ustaz? Ketentuannya 2 dikali 2 dikurang 2. Oh iya, siap, Ustaz. 2 ayat ya? Ya. Oke, 2 ayat. Kalau mau lebih nggak apa-apa, soalnya banyak juga tuh karena punya hafalannya bagus, cepat, 1 hari bisa 5, bisa 7, bisa 8. Tapi ingat ya, kalau nanti kan dikoreksi tuh, kalau ada koreksiannya, ada yang perlu dikoreksi, nah itu ya dikoreksi. Karena kalau hafalan nggak bisa, kalau misalkan baca ayat 1 salah, terus ayat 2-nya ayat nggak diperbaiki, harus diperbaiki dulu bacanya, baru nanti bisa lanjut ke hafalan ayat berikutnya. Baik, Ustaz. Siap. Oke, malam ini saya mau sambung ayat. Bapak Nur Jamal boleh ikut menyimak, Ibu Nursila Bulati bisa ikut menyimak. Pak Pardal udah siap Pak Pardal? Insya Allah. Insya Allah. Ini Ibu Demar iPhone siapa ini? Bu Evi udah siap ya, Bu Evi ya. 60 ayat udah hafal kan?
Ya Ustaz, insya Allah. Oke, Bu Afida udah siap? Oke, saya baca ayat di belakangnya dulu, pemanasan sedikit. Ayat yang bagian belakangnya, surah Az-Zariyat, masih surah Az-Zariyat Pak Pardal. Nanti dibaca dari ulang ya. Misal saya baca ayyuhal mursalun. Itu ayat berapa? Ayat 31. Berarti qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Oke, saya pemanasan dulu atau enggak saya pemanasan sedikit aja dulu nih sambung ayat biar oke lah. Oke, siap. Surah Zariyat dulu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Coba Ibu Afida. Ntar dulu. Ibu Afida dulu. Ibu Afida. Ayo. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Idza qalu salama qalu salam munkarun. Oke, masih belum panas itu. Oke, Ibu Fitri. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Oke, udah cukup. Langsung sambung ya, langsung sambung, tidak perlu diulang. Biar langsung gitu. Oke, Bu Evi. Bu Evi siap ya? Ya Ustaz. Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Langsung sambung. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Oke. Udah cukup. Mantap. Pak Pardal. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Oke, mantap Pak Pardal. Udah panas berarti ya. Bu Afida sekali lagi Bu Afida. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Au jasaminhum hifa qalu la takhaf fabasharuhu bihuma aqbala bihulamin alim. Oke, bagus. Oke, siap nih. Saya udah siap nih ya. Bu Nursila sama Pak Nur Jamal sudah siap? Kira-kira apakah sudah menghafal? Apa menyimak dulu? Oke, menyimak dulu ya. Oke, baik. Ini saya belum bisa komunikasi nih sama yang username-nya Dimars iPhone. Oke, ini ujung ayatnya nih, sekarang saya ujung ayatnya aja baca. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hijaratam min tin. Baca dari depannya. Ayo Bu Fitri. Musawwatam min tin. Tidak. Oke, sekali lagi ya Bu Fitri ya. Ayat belakangnya nih. Ini beda, bukan yang sama. Kalau yang sama kan ayat
ayat 39 sama ayat 52 tuh kan belakangnya sama. Oke, ini ayat Fanabathnahu fil yammi wa huwa mulim. Ayo, awalnya apa? فأخذنا وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. Bu Evi bagus, tapi Bu Fitri dulu. Bu Fitri. Lagi, Ayo Bu Fitri. Ustaz, Ya, lagi lagi. hujan Ya, lebat, kurang dengar gitu. nggak kedengeran. Bu Lagi Fitri hujan udah makan lebat. belum? Ya, Fitri sudah makan. Bu Fitri Belum. sudah makan belum? Ah, itu dengar tuh. Tuh bohong itu. Tuh dengar itu. Ustaz, Nah, ditambah oke. lagi belum, Ustaz? Oke, nih fokus nih ya, dengerin ya. Ya. Qaumum mungkarun. Qaumum mungkarun. Hadza qaumun munkarun. Ya, apa ayat itu? Ayat awalnya. Nggak konsen, Ustaz. Coba sekarang Pak Pardal. Qala salamun qaumun munkarun. Ayat di depannya. Ittakhalu. ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Oke, tapi ada bocoran sedikit. Oke, lagi Pak Pardal. Nih. Ini ayatnya ada dua ya. Ayatnya sama di ujungnya, tapi terserah. Pak Pardal boleh ikutin salah satu ayatnya, tapi ujungnya belakangnya sama. Mungkin Pak Pardal udah bisa connect kayak yang sama-sama ujungnya apa. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Tadi dari ambil celananya satu. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين. Oke, kurang minhu. Lakum minhu nadhirum mubin. Ah, mantap. Sekali lagi Pak Pardal. Kayak ini ayatnya menceritakan ini ceritakan tentang potongan ayat yang ada di lumayan genting lah untuk dihafal. Karena kita mulai menghafalnya agak lumayan berat. Ini perlu keistiqomahan di ayat ini. Ini ya. Illa qalu sahirun au majnun. Saya kasih tuh kata kuncinya tuh. Illa qalu sahirun au majnun. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir sahirun aw majnun. Masih Pak Pardal, Ibu Fitri. Ibu Fitri masih Pak Pardal. Sabar dulu. Pak Pardal dengar gak tuh? Pak Pardal ntar dulu. Stop dulu. Enggak, itu kedengaran itu. Ila fir'auna bisultanin mubin. Wa idh qala Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Coba ulang lagi. Wa idh wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Oke, pantas nih Pak Pardal 20 tahun ya, enggak. Berarti 60 tahun tuh
bukan 60 tahun tuh, masih 20 tahun. Nanti habis Zoom tahfiz ini ngaca Pak Pardal. Berarti masih 20 tahun itu. Oke, Ibu Afida sekarang, Ibu Afida. Oke, Bu Fitri sama Bu Evi sabar dulu ya. Bu Afida kan udah lumayan lama nih, hafalan Azariyatnya ditinggal nggak nih? Ini kalau ditinggal nanti sayang nih, udah dihafal nggak di murojaah. Khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Oke. Nanti ininya jangan dijadiin matobi ya, langsung sambung. Zawjaini la'allakum tadhakkarun. Oke. 2 lagi Bu Afida. Sabar. Ayo. Ila qaumin mujrimin. Ila qaumin mujrimin. Saya kasih spillnya. Dia ada di barisan atas. Ila qaumin mujrimin. Masih kurang kedengeran. Coba dari ayat awal. Qalu inna ursilna ila qaumin. Ya kunci saja. Itu masih cukup. Oke. Tadi celananya Fatih. Lagi. Ibu Nursila, mikrofonnya dimatikan dulu ya, sambil menyimak. Oke, satu kali Bu Afida. Nah. Wa qalat ajuzun aqim. Ini kalau dengar saya baca begini, berarti udah paham tuh, karena Pak Pardal juga sering baca tuh. Wa qalat ajuzun aqim. Aqbalat atuhu fi saratin fasakat wajhaha. Qala aqbalat ajuzun aqim. Oke. Ibu Fitri sekarang. Ibu Fitri mau nyanyi Bungong Jempah apa ya Robana? Boleh ini. Ini Pak Oke. Ustaz. Karena di surah Az-Zariyat tadi kan halnya di surah Al-Qamar, jadi nggak fokus di Az-Zariyat. Ya harus fokus, kan sudah saya sampaikan kemarin. Ya, namanya sama Ustaz. Tadi kan hafal di surah Al-Qamar. Juz 30 insya Allah. Oke. Ini Az-Zariyat saya kasih pengingatan lagi nih. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa ayat sebelum yang ayat yang saya baca? Fadzakir innama dzakir. Wa dzakir sebelum ayat tersebut. Apa ya? Lagi nggak apa ya Ustaz. Bu Evi, sekarang Bu Evi. Ya. Baca ayat sebelum yang saya baca ya, bukan setelah yang saya baca. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban misla dzanub.
Dzanu bi ashabihim fala yasta'jilun. Coba baca yang ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Mana uridu apa sih? Masa sama uridu Innallaha huwar razzaqul Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Ya, bagus. Betul, betul. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Oke, satu lagi Bu Evi. Adi pakai itu dulu, pakai dulu pampersnya. Diam kan dulu. Enggak apa kabar, diam dulu. Ayah lagi ngajar, bukan nanya apa kabar, bukan teleponan sama nenek. Oke. Ibu Evi. Nih. Wassamaa banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya Oke, bagus. Ya betul, Bu Evi. Bu Evi ini, Bu Evi usianya berapa, Bu Evi? Mau kejar-kejaran sama Pak Pardal? Oke. Oke, sekarang Pak Pardal, baca ayat yang sebelumnya ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya udah peluk kayak aja, peluk kayak ini biar nggak sedih. Sini Nano peluk lumayan. Ayo, dia ada di ayat terakhir, Pak Pardal. Siapa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Loh, belum ketemu. Ya kalau orang pelit tuh Firaun tuh ini apa? Korun itu disebutnya apa tuh? Kikir. Apa tuh kir? Fadzakir in nafatil dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir. Udah betul tuh, tapi ada perpaduan tuh ayat yang mana tuh? Wadzakir fa inna dzikra. Pak Pardal, coba tes sekali lagi, ulang. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Oke, Pak Pardal masih keliru di bacaan. Setiap bacaan ada waw, ada fa, itu masih ada keliru. Jadi huruf wawnya masih sering dibaca fa dibaca waw, atau enggak wawnya dibaca fa semuanya. Tapi memang kadang-kadang Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Oke, bagus. Ini saya sengaja ngetes di ayat belakangnya, karena kalau ayat di depannya itu kita sudah terbiasa, tapi kalau di ayat belakangnya, nah itu menandakan konsisten kita sama hafalan. Itu emang diceknya ayat awal, habis itu sebut nomor ayatnya. Nah, habis itu baca yang ayat belakangnya baru disambung. Itu bagus untuk menambah memori ingatan kita dalam hafalan. Oke, sekarang saya baca ayatnya. Silahkan nanti teman-teman sebut ayatnya ya. Ayat keberapa?
Atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Ayat keberapa itu? Ini nanti bobo. Ayat keberapa? 53. 53. Siapa yang jawab? Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu siapa ini ya? Bunda Saya. Naifah. Oke, Bunda Naifah langsung perhatikan ya, duduk, diam, langsung simak. Oke, siapkan minumannya jika grogi, karena kita akan tes hafalannya. Karena tadi Bu Fitri sampai minum 2 gelas ya, Bu Fitri ya, apa 3 gelas? Belum minum, Ustadz. Belum minum. Oke, Bunda Naifah, perhatikan ya. Saya baca di ayat terakhirnya, nanti yang awal ayatnya Bunda Naifah yang baca. Nih, pemanasan dulu. Pemanasan dulu nih Bunda Naifah. Bunda Naifah nggak perlu panik. Saya kasih ayat yang gampang. La sadiqa. Baca yang ayat awalnya. Jangan diblok. Innama tu'aduna lasadiq. 100 untuk Bunda Naifah. Oke, ini saya tes lagi. Qaulim mukhtalif. Apa ya? Dulu. Kalau dari belakangnya, depannya, jadi Duduk yang benar, kalau mau duduk awas. innakum lafi qaulim mukhtalif. Nah, itu bagus. Kita kan hanya, kalau kata Ustadz Sur, Pak Pardal, bisa menghafal 10.000 kosakata menggunakan otak kanan hanya dalam waktu 7 menit. Nah, ini bisa dipraktekkan dalam hafalan. Nah, Pak Pardal udah bergabung. Saya nggak tahu teman-teman yang lain. Oke, ini ya Bunda Naifah. 10 ayat lagi. Yang tadi udah banyak juga saya coba-coba. Oke, Bunda Naifah. Teman-temannya kalau misalkan lebih dari 10 detik bisa ngingetin ya. Kebanyakan 10 detik. Ya, 5 detik lah. Khatabukum ayyuhal mursalun. Itu ayat familiar tuh, karena potongan hafalan pasti. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Oke. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Lakum minhu nadhir. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Inni lakum fama wajadna biha. Fama wajadna biha. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Salah ya? Coba cocokkan. Ibu, ayo, masih. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Akhrajna man kana biha minal mu'minin. Aduh, tunggu. Kok lupa deh. Paling bawah.
lembaran paling bawah. Atau di atas ayat setelah bawah juga boleh. Apa ya? Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jadi tunggu Ustaz, aduh. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Oke, sekarang Bu Evi tanya ke Pak Pardal. Oke, mantap Bunda Naifa. Oke, boleh terserah. Ibu Evi boleh cek ayatnya, misal Pak Pardal coba baca ayat 21 itu boleh. Atau Ibu Evi sambung ayat juga boleh. Atau baca ayat sebelumnya juga boleh. Yang saya sudah praktekkan tadi. Silakan Bunda Naifa. Ibu Evi cek setoran Pak Pardal. Nanti setelah ini ada riat sudah oke, saya langsung sambung ke atur 20 ayat pertama. Pak Fadal siap ya? Insya Allah. Disebut dibacakan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya. Ayat berapa nanti Pak Fadal membacakan ayat yang sebelum saya baca. Maksudnya ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Ya, betul. Toib. Betul. Boleh, dua kali lagi, Bu Evi. Ayat Fa'aqbalat imra'atuhu fi sharratin wa qalat ajuzun aqim. Ayat sebelumnya, Pak. Ayat sebelumnya. Pak. Iya, ya. Hmm. Depannya lupa. Ya, depannya huruf Fa. Maaf Ustaz, baru bisa gabung. Tertidur. Ya. Baik Bunda. Belum bisa. Belum. Oke. Kasih bocorannya. Fa'auja.
Fa'aujasa. Ya. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu. Bukan tuh. Ya, cocok. Sudah cocok tuh Pak Pardal. Ya. Qalu sudah sesuai tuh. Qalu. Fa'aujasa minhu khifah. Qalu la takhaf. Itu. Ya. Fabasyaruhu bighulamin alim. Oke. Saya naikin ya usianya ya jadi 23 ya. Tadi 20. Sekarang 23. Satu kali lagi Bunda Evi. Tapi yang lain. Yang lain. Variasi yang lain. Disambung ayat ya, Pak. Sambung ayat. Fafiru ilallah. Oh, kurang jelas ya? Kurang jelas. Ya. Fafiru ilallah. Sambung, Pak. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ya, betul. Oke, Bunda Naifa, Ibu Maya, selamat bergabung. Kita akan cek hafalan di surah Az-Zariyat sama surah At-Tur malam ini. Az-Zariyatnya yang pertama bisa sambung ayat setelah ayatnya, bisa membaca ayat sebelum ayat yang dibaca. Misalnya contoh, innama tu'aduna lasodika. Berarti baca ayat sebelum innama tu'aduna lasodika. Itu yang bisa. Yang bisa sambung ayat juga, bisa tebak ayatnya juga. Misal saya baca Wadzariyati dzarwa. Oke, ayat berapa itu? Ayat 1. Terus bisa diganti juga. Bu Maya baca ayat 27, silakan dibaca. Nah, itu cara ngecek hafalannya. Sekarang Bapak Nur Jamal bisa cek hafalannya Ibu Maya. Boleh Pak Nur Jamal di surah Az-Zariyat ini boleh di ayat berapa saja dengan metode yang tadi. Bapak Nur Jamal cek hafalan Ibu Maya. Yang besar ya Pak suaranya, kurang dengar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya Pak. Sekali lagi Pak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa min anfusikum afala tubsirun. Surat berapa tuh? Surat berapa tuh Pak? Surat 21. 21. Ayat 21. Ayat 21. Ayat 21. Ya. Ayat dua-duanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqukum afala yubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Oke, sekali lagi Pak Nur Jamal. Yang susah-susah lah Pak Nur Jamal. Oh, iya. Yang susah-susah. Famastadha'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Wa qauma nuhim min qabl innahu qauman fasiqin. Kurang mim. Innahum.
Ya Ustaz. Innahum bukan innahu. Innahum kanu Wa qauman qauma Nuhim min qabl innahum qauman fasiqin. Masih ada ayat yang ini huruf yang enggak kebaca. Coba ulang. Wa qauma Nuhim min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Oke, gimana Pak Nur Jamal? Ya. Oke, satu lagi Pak Nur Jamal, tapi ayat yang sebelumnya. Baca ayat yang sebelumnya ya. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Wa min kulli syai'in khalaqna wa zawwajan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Udah oke Pak Nur Jamal, betul nggak bacanya? Ya, lumayan. Oke. Sekarang Ibu Fitri bisa cek hafalan ini Ibu Dafna. Bisa ya? Boleh, bebas, terserah Ibu Fitri mau cek hafalannya seperti apa. Bu Dafna yang gampang-gampang dulu, yang suka panas. Mohon lanjutkan yang saya baca. Fal jariyati yusra. Adek kecilin suara TV-nya, Dek. Bisa Udah sekali. benar belum? Enggak kedengeran. Ayo Ibu Dafna fokus. Ayo sekali lagi Bu Fitri. Berbangun tiduran. Fal jariyati yusra. Mal muqassimat di amro. Ya. Satu lagi Bu Fitri, satu lagi. Ya. Ya, di sebelum ayatnya ya, Bu Davina. Wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Apa Bu? Wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Ayat sebelumnya Bu Davina. Ayat berapa ya? Lupa sih. Enggak perlu, Dek. Ayat berapa itu ya? Saya lupa, maaf. Ayat ke-47. Sebelumnya ya? Iya, ayat sebelumnya. Kau manu. Tambah lagi dia. Maaf, saya lupa. Oke, nanti Ibu Dafna akan dicek lagi ya. Bu Dafna fokus dulu. Oke, sekarang Pak Pardam bisa Bu Afidah. Gimana, Nat? Pak
Pardal bisa tanya Ibu Afida. Sekarang cek hafalan dari Ibu Afida. Ayo Ibu Afida fokus. Pak Pardal boleh cek hafalannya Ibu Afida. Ya, baca sebelumnya ya Bu ya. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Baterainya tinggal 8. Ya, Baterai HP-nya tinggal 8. Cas HP mana? siap belum Bu? Khairattim minal muslimin. Sudah siap? Ma wajadna fiha khaira baitim minal muslimin. Bukan itu. Oh, maaf. Ya, Pak. Ya. Tadi apa? Fama? فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Fa'akhadna. Ana minal mu'minin. Musawwamatan inda rabbika minal muslimin. Ya. Belakangnya yang salah Bu. Belakangnya masih salah. Diulang Bu. Musawwamatan inda rabbika minal musrifin. Bukan minal. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Iya, betul. Oke, masih Pak Pardal. Kasih lagi biar Bu Afida lebih oke. Masih sebelumnya ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Duqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi. Ya. Ya. Terus? Hadzal kuntum bihi tasta'jilun. Ya. Sekarang diteruskan Bu. Oh ya. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya. Ya. Sudah, Ustaz? Udah. Berarti Bu Afida nanti surah Zariyatnya dimurojaah lagi. Bikin jurnalnya. Ibu Dafna udah siap belum?
Saya agak kurang murojaah kemarin ngasih kali Ustaz. Maka Ini nggak boleh nih kalau nggak murojaah. Murojaah kan. agak kurang sih. Jadi lupa jadi ya. Soalnya lagi safar Pekanbaru tinggi Padang. Itu kalau ke Pekanbaru ketemu Bu Maya, tapi Bu Maya di Kepri-nya. Di kota-kota Pekanbaru ya lagi ada nih kan anak adik. Mau berangkat ke Madinah dia. Baik Ibu Dafna. Ini rata-rata di grup yang ikut Zoom ini surah Ad-Dzariyat sudah tuntas semuanya. Ibu Evi selamat, hari ini sudah tuntas surah Ad-Dzariyatnya. Saya mau sampaikan, bikin dulu jurnal hariannya. Misal kalau saya dicek dulu 1 hari 1 kali, diuji coba, artinya uji coba murojaah. Nah, 1 hari 1 kali murojaah dulu. Jika sudah mampu 1 hari 1 kali, baru bisa ditambah. Konsisten nih dalam 2 minggu konsisten. Misal Pak Pardal hari Senin 1 kali, baca Ad-Dzariyatnya, baca surah At-Turnya, baca surah An-Najminya, baca surah Al-Qamarnya, atau baca surah yang sudah dihafal. 1 hari 1 kali dibaca tuntas, hari Senin, berikutnya hari Selasa. Hari Selasa tuntas, hari Rabu. Rabu sudah tuntas sampai hari Jumat. Nah, jika Jumat sudah, nanti Sabtu sama Minggu bisa menambah hafalan. Karena kalau hafalan, memang kita harus punya waktu sendiri. Teman-teman bisa dicek. 1 bulan pertama semangat dari teman-teman ini sangat luar biasa. Hafalannya, murojaahnya. Yang jadi ujian yang sebenarnya bukan awal dimulai menghafal, tapi awal daripada yang sudah dihafal. Kalau sudah dihafal, itu tanggung jawabnya jadi berat. Artinya murojaahnya harus ditingkatkan. Kalau hanya hafal 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, mungkin dianggapnya ringan. Tapi kalau sudah 1 surah, murojaah itu jadi penting. Kenapa jadi penting? Karena akan memperkuat hafalan kita. Terus kita termasuk bagian orang-orang yang terus membaca Al-Quran jika murojaahnya 1 hari. Itu. Nah, kalau sudah murojaah, mungkin jadi bingung untuk mengatur waktu menambah hafalannya. Kenapa? Karena kan saya juga tidak memberi penekanan terlalu kuat. Bunda Naifah harus mengajar ya, Bunda Naifah ya? Iya. Nah, Ibu Maya juga mengajar juga, Ibu Dafna kan juga bekerja. Terus Ibu Evi juga mengurus urusan yang lain. Ibu Afidah menjahit baju. Nah, Bapak Nur Jamal juga sibuk. Ibu Fitri sibuk juga. Sama-sama punya urusan. Nah, apa pondasi supaya kita makin tambah semangat? Saling menanyakan kabar dulu di grup. Jangan tiba-tiba kirim video, Ustadz, saya sudah setor Ustadz. Tolong dikoreksi. Itu nanti sebatas, oh iya saya koreksi. Bisa bertanya ke teman-teman sudah di bagaimana cara menghafalnya. Jika ada semangat dari teman-teman, insya Allah murojaahnya juga penting. Maka saya juga pernah bikin tuh kan di grup daftar murojaahnya. Saya lihat murojaahnya pada 20 kali, 5 kali, 7 kali, 8 kali. Nah, jika 8 kali, 10 kali, itu insya Allah hafalan gak lupa-lupa. Nah, kenapa? Karena sudah cukup 8 kali. Minimal tuh 1 sampai 5 udah cukup. 5 sampai 10 udah oke. Kalau mau lebih bagus lagi sampai 20 kali. Tapi
1-2 kali murojaah itu udah bagus. Karena saya sudah praktekkan. Setiap pergi ke kantor, atau enggak ke sekolah, karena saya ngajar di sekolah juga, itu di motor. Artinya saya menggunakan aktivitas di motor itu untuk memurojaah Al-Quran. Karena kalau sudah masuk ke sekolah, itu untuk kegiatan memurojaahnya itu mungkin Ibu Maya bisa cek sendiri, Bunda Naifa bisa cek sendiri, di sekolah juga sama. Bunda Dafna juga bisa cek sendiri. Kalau sudah masuk ke tempat kerja, bisa kesulitan untuk menghafal atau memurojaah. Maka di waktu jam-jam kerja itu gunanya untuk memurojaah, nggak bakal fokus kalau misalkan di jam kerja itu untuk menambah hafalan. Coba nggak kalau misalkan teman-teman masih mau coba di jam kerja, silahkan, itu juga lebih bagus. Tapi tidak disarankan juga, karena kalau menghafal di jam kerja nanti kita hanya sepintas aja tuh hafalan. Nah, tapi kalau habis sholat subuh, pas mau berangkat kerja kantor tuh semangat kan? Kecuali kalau ada presentasi, kalau kerjanya di kantor. Tapi bagus juga tuh buat memberi ketenangan di hati. Maka setiap berangkat naik motor, saya kerja dari sekitar lumayan lah, setengah jam lah perjalanannya. Itu bisa dapat berapa surah kalau murojaah. Kalau satu surahnya bisa 10 menit, berarti ya 3 surah lah. Nah, kalau ada yang klakson sedikit, berhenti paling 10 detik. Habis itu apalagi ya gitu, harus diingat. Jangan kita cuek. Nah, itu yang paling penting. Kalau sudah mau tambah hafalan, ingat juga harus mikirin murojaahnya. Jangan fokus menambah hafalan, tapi nggak dipikirin murojaahnya. Misalnya Ibu Maya setoran tiap hari. Ibu Maya, Bapak Ustadz, saya mau setoran 20 ayat surah An-Najmi. Pak Ustadz, saya mau tambah 20 ayat lagi. Tapi tidak dipikirkan murojaahnya, maka hafalannya bisa jadi sia-sia. Hanya membaca menghafal di 1 hari 2 hari, di hari ketiganya mulai tadi misalnya baca fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, atau musawwamat, Ibu Afida tadi baca musawwamatan inda rabbikalil musrifin, tapi menjadinya minal mu'minin. Itu bagian kita tidak murojaah. Itu yang mungkin kita hafal nih. Kalau ingat lagi mungkin hafal. Nah, murojaah itu yang akan mengencerkan otak kita. Kalau kita nggak murojaah, ada tajwid yang tertinggal. Ingat tuh. Terus ada huruf yang tertinggal. Nah, yang ketiga, bisa jadi setengah ayatnya tuh tertinggal. Misal baca di ayat 38. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Nah, nanti tertinggal di ila fir'aun. Fir'aun apa ya? Tertinggal. Terus makhrajnya juga tertinggal. Tajwidnya tertinggal. Kita lupa lagi, makin tertinggal lagi. Itu dari konsep hafalan. Memang seperti itu. Berat, tapi memang saya sudah meyakinkan teman-teman, hafalan itu memang berat, nggak mudah. Nah, menambah hafalannya akan jadi mudah, tapi murojaahnya yang menjadi berat. Coba lihat Pak Ahmad Munir. Sekarang udah hafal ayat surah An-Naba, surah An-Naziat, surah Abasa. Tapi sangat luar biasa Pak Ahmad Munir tetap konsisten sama murojaahnya, karena saya tanya terus. Mungkin Pak Pardal sekarang sibuk nih. Nanti bisa diulang lagi ya. Ini kita harus mengingati kalau misalkan teledor 1 minggu nggak murojaah, harus cepat-cepat tuh diingat. 1 hari berapa kali murojaah? Surah Az-Zariyat? 2 kali. 2 kali. Kalau nggak sanggup 2 kali, bisa 1 kali ya. Cari yang terendah dulu, baru nanti kalau sudah mantap bisa tambah 2. Kalau tiba-tiba nggak kuat lagi, kurangin lagi 1. Kalau mau tambah lagi, nanti udah kuat, bisa naik lagi ke 2, bisa naik lagi ke 3. Jadi nggak kemungkinan nih murojaah 3 kali,
nanti karena nggak kuat bisa naik turun lagi ke 2. Yang penting murojaah 1 hari 1 kali. Itu penting. Kalau nggak di murojaah, wallahu a'lam bishawab. Kecuali memang kita masih oke pengingatannya sudah sangat luar biasa, itu bisa. Nah, saya juga memang hafalan ini jadi motivasi tersendiri buat kita. Kenapa? Karena kita sering membaca Quran, hati kita jadi tenang. Bisa kita rasakan manfaatnya sendiri. Contoh, kita mau berangkat kerja, karena setelah membaca Quran, walaupun serumit apapun keadaan kerjaan kita bisa selesaikan dengan tuntunan dari Allah langsung. Kenapa? Karena memang hati kita sudah membaca Quran, sudah diberi ketenangan membaca Quran. Jadi pas lagi ngajar, kesulitan, Ibu Dafna lagi ngobatin pasien, rumit lah, pasiennya terlalu banyak, ini kompilasi lah, kompilasi A, komplikasi B, komplikasi C, banyak, tapi dikerjakannya sesuai dan waktunya juga tepat. Itu pentingnya membaca Quran. Siap murojaah? Siap, Ustaz. Insya Ibu Evi Allah. siap murojaah? Ibu Niken? Oh iya, saya mau info penting lagi nih. Tadi kan pada baru gabung Ibu Maya, Ibu Dafna, Ibu Evi, Ibu. Siap Ustaz, saya gabung. Ya, Bunda Naifa. Nah, saya mau kasih info penting. Ini dari penyelenggara tahsin dan tahfiz. Ini ada duitnya bisa beli cas. Kita beli cas. Ini udah ada duit banyak nih. Beli aja cas. Biar kita nggak bunga cas orang lain nanti. Suaranya dimatiin dulu. Ibu Maya dimatiin dulu Ibu Maya. Oke. Nah, info penting dari penyelenggara. Keinginan dari penyelenggara supaya dibuatkan grup tahsin sama tahfiz itu digabung jadi satu grup. Nanti setorannya menjadi di sana. Artinya tahfiz nggak sendiri, tahsin nggak sendiri. Nah, supaya apa? Supaya yang aktif jadi lebih banyak. Karena kita lihat di tahfiz kadang aktif, kadang nggak aktif sama sekali. Nah, harus ditegur dulu via Japri atau enggak kita tag namanya baru mulai hafalan. Nah, sama saya juga nggak usah dikasih tahu sibuk sama Bunda Naifa sibuknya luar biasa. Itu kalau kerudungnya masih rapi sampai jam segini berarti sibuknya luar biasa. Nah itu supaya kita itu yang tahsin bisa ngikutin tahfiz atau enggak yang tahfiz juga nanti pada saat belajar tahsin juga bisa ikut belajar tahsin. Bukan dikira yang sudah tahfiz itu udah bagus mahrojnya, udah bagus tajwidnya, bisa jadi ada sesuatu tajwid yang belum diketahui. Oh, ini tajwidnya ini ya. Saya baru tahu loh. Saya kira bacanya gimana. Oh, ternyata seperti ini cara bacanya. Nah, nanti kita dapat ilmu lagi tambahannya. Tapi ingat, tugasnya tetap sendiri-sendiri. Misalnya Bunda Naifa, kalau mau setoran hafalan silakan dikirim. Nanti nggak ikut tahsin, ya udah nggak usah ikut setor tahsin. Jangan tiba-tiba, Ustaz saya ikut sudah hafalan, kok harus setor tahsin juga? Nggak usah, fokus ke hafalan. Tapi kalau ngerasa mampu ya silakan seperti Pak Pardal, Ibu Fitri, setoran uraian tajwid. Nah, hafalan juga, uraian tajwid juga nggak masalah. Yang penting sama-sama nyesuaiin. Nah, untuk yang hafalannya 1 hari pokoknya 2 ayat. Ibu Dafna udah surah apa hafalannya? Surah At-Tur ya? At-Tur. Udah tuntas Udah At-Turnya? berapa hari? Belum. Baru sampai 22. Kayak besok kan hari Senin. Berarti udah mulai lagi tuh habis sholat subuh murojaah. Atau enggak habis sholat. Nah, bisa juga. Sekarang udah di rumah sendiri kok. Kemarin puter-puter. Sibuk banget. Iya sibuk sekali ya. ngumpul sama keluarga.
Ada Baru pertanyaan? nyampe dari sore. Teman-teman ada pertanyaan? Untuk sementara nggak ada Ustaz. Oke, Bunda Dafna nggak ada pertanyaan. Yang belajar bahasa Arab, silakan belajar bahasa Arab juga, nggak apa-apa. Itu juga bagus, tapi memang saya perhatikan bahasa Arab masih banyak kendalanya. Silakan dinikmati saja, kalau sudah dikasih tugas, dikerjakan tugasnya. Kalau saya fokus nih ke tahsin sama tahfiz, jangan sampai tiba-tiba Bunda Dafna hilang seminggu, tiba-tiba chat saya, Assalamualaikum Ustaz, saya sibuk banget nih, akhirnya meninggalkan hafalan Qur'annya. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau misalkan saya lebih suka, misal nih contoh, Bunda Dafna, Bunda Naifa, Ibu Dafna sibuk karena banyak pasiennya. Akhirnya perlu untuk berdiskusi. Contoh, Pak Ustadz, saya nih akhir-akhir ini lagi sibuk. Kira-kira Ustadz ada solusi nggak supaya saya tetap ikut kerjaan saya tetap jalan, terus sayanya harus gimana ya supaya hafalan saya tetap kuat. Nah, itu artinya ada diskusi supaya kita nggak main asal tinggal hafalan kita. Saya tuh sedih loh kalau saya kehilangan satu peserta aja sedih, apalagi banyak pesertanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau Bunda, pokoknya kalau ada yang kesulitan, silahkan WA, bisa japri, bisa juga di grup. Kalau di grup lebih bagus. Artinya teman-teman juga nanti, oh saya juga kesulitan itu tuh, sesuai tuh sama saya tuh, nanti bisa dapat jawaban dari situ juga. Tapi kalau ngerasa nggak siap, bisa japri lewat saya. Ya. Ustaz, makasih. Oke. Nanti gabungnya nanti tiba-tiba saya gabungkan semua ke tahsin, tahsin juga ke tahfiz, jangan kaget ya. Ya Ustaz. Oke. Terus tugas setorannya tetap sama, hanya digabungkan saja. Kayak Ibu Niken ada pertanyaan nggak? Oh, Bu Niken, coba buka dulu itunya mikrofonnya. Iya, siap Ustadz. Oke. Ibu Niken coba sambung ayat dulu ya. Kan tadi udah 24 ayat kan hafalannya? Iya. Oke, coba sambung ayat nih. Pemanasan sedikit biar dapat juga. Ayat berapa Ustaz? Innakum lafi qaulim mukhtalif. Coba sambung. Kita akan mengalami hal-hal di luar kendali. Innakum lafi qaulim mukhtalif. Aduh, kok jadi lupa ya Ustadz. Tuhan human ufik. Gitu ya Ustadz ya? Iya, bagus, betul. Tuhan human ufik. Qutilal kharasun. Alladina hum fi ghamratin sahun. Oke, udah cukup. Yaumuddin. Oke, sekarang sambung lagi. Wafil ardi ayatul lil mukinin. Coba sambung lagi. Wafil ardi ayatul lil mukinin. Terus? Wabil asharihum yastaghfirun. Wafi amwalihim. Kurang tepat. Coba. Wafil ardi ayatul lil mukinin. Coba sambung ayat setelah ayat yang tadi saya baca. Wafil ardi ayatul lil mukinin. Wafi anfusikum afala tubsirun. Wafi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Oke, udah bagus. Coba lagi. Ya benar. Satu lagi nih. Wadzariyati dzarwa. Falhamilati wiqra. Faljariyati yusra. Falmuqassimati amra.
Oke, bagus. Sekarang baca ayat yang sebelumnya ya, bukan sambung ayat yang setelahnya, tapi yang sebelumnya. Yang kita turunkan pada saat itu. Innama tu'aduna lasadiq. Coba baca yang ayat sebelumnya. Sebetulnya kita udah nggak bisa. Wal-muqassimati amro. Misalnya saya jemput, saya Kalau sebelumnya jadi lupa Ustadz. Tuh. Tapi tadi udah sangat luar biasa ya, Ibu. Itu Ibu Niken, nanti ada caranya tuh. Itu harus dipakai tuh caranya tuh. Itu Bu Evi, Bunda Naifa, Ibu Maya, Ibu Fitri, Ibu Afida, sama juga tadi ada kesulitan. Tapi memang harus berpikir keras tuh. Bahkan tadi ada yang sambung ayat, membaca terusan ayat, tapi dibaca ujungnya doang sama saya. Nanti silahkan dicocokkan ayatnya seperti itu. Oke, aturnya minggu depan ya. Atur minggu depan ya. Baik, Ustaz. Baik Ustadz. Oke, nanti yang Azariyat tetap saya baca Azariyat. Bunda Ibu Evi, minggu depan atur sudah bisa tuh 20 ayat tuh ya. Insya Allah Ustadz. Ya. Bapak Nur Jamal udah siap ya hafalan ya. Nanti disetorkan di grup ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung Zoom. Nggak apa-apa yang terlambat. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi lebih bagus juga jika tepat waktu gabung Zoom-nya. Ya Ibu Dafna ya. Ya. Baik Ustadz. Ya, Ibu Fitri juga ya. Ya, Ustaz, baik. Oke, Ibu Afida saya cek selalu nomor 1 kalau gabung Zoom. Kita kasih A+ buat Ibu Afida. Pak Pardal. Oke, Pak Pardal sudah ngantuk tapi tetap konsisten, sangat luar biasa. Saya juga sudah larut malam, apalagi hari Minggu tadi sangat luar biasa aktivitasnya. Saya habis nanjak gunung baru pulang tadi siang. Masya Allah. Jadi kita sama-sama menikmati kesibukan, tapi hafalan Quran tetap harus, kalau udah selesai kegiatan hafalan Quran udah siap tuh, nggak ada kata-kata Ustadz saya belum hafal, Ustadz saya capek Ustadz, yang kayak gitu-gitu hanya di grup aja. Kayak yang kayak gitu-gitu hanya di grup ya. Jangan bawa-bawa ke Zoom. Nanti kalau dibawa ke Zoom, misalnya Bu Fitri, Ustadz saya ngantuk, Ustadz saya capek banget Ustadz, baru kerja. Nanti semuanya juga kayak gitu tuh. Wah saya juga punya kesempatan tuh ya. Di grup aja, bilang kayak gitu di grup aja. Atau boleh juga di Zoom, tapi kalau sudah selesai. Oh udah selesai nih, tanda-tandanya udah mau selesai nih, udah jam 21.40, udah tanda-tanda Ustadz maafin ya saya tadi hafalannya agak kegok-kegok karena tadi saya habis mandi air panas gitu, 20 liter gitu kan. Jadi nggak fokus Ustadz, saya masih merasakan badan saya kepanasan nih Ustadz. Nah itu boleh, tapi kalau di awal-awal jangan ya, jangan. Nanti Bu Maya, Ustadz maafkan saya Ustadz, saya habis kerokin 20 orang, masuk angin semua. Nanti jadi teman-teman juga ikutan, wah enak aja Bu Maya lapor sibuk, Bu Dafna nggak ketinggalan, saya juga lapor lah sibuknya gitu. Pak Pardal apalagi nanti setor cerita, saya juga sibuk katanya, saya ngurusin ini ngurusin itu. Bu Evi juga, saya habis gendong anak dari Monas ke HI, wah capek banget kan. Jangan sampai kayak gitu ya. Nanti saya nggak semangat juga ngajarnya. Tapi kalau misalkan ya, saya juga di Zoom di grup kadang dalam berapa hari terakhir ini saya nggak fokus nih ngoreksi, nggak apa-apa ditegur aja, jangan dicuekin. Nanti saya kelupaan nggak koreksi, ada yang double udah setoran dua kali, misal Mama Agam udah setoran 120, ternyata di selanjutnya ada
127 2 kali setoran. Nah, nggak apa-apa, tegur aja, ya. Nah, tapi tegurnya pakai bahasa daerah sendiri-sendiri. Ibu Evi dari mana asalnya? Pemalang. Pemalang. Iya. Pemalang. Nah, Yang nanasnya banyak. nanasnya banyak tapi di sini nggak ada nanas, jauh. Oh, jauh. Ini Zoom Ibu ini Dafna, Ibu kalau ikut Zoom nyambi ini sambil bungkusin kerupuk ya. oh iya. Baik banget. Loh. Nah, masih banyak tuh yang sibuk tapi tetap harus Zoom karena sudah ada jadwalnya seminggu 1 kali. Pengen ikut Zoom tapi maksudnya biar nggak ninggalin kerjaan juga. Bagus. Ibu Dafna sekarang domisili di mana? Dafna di Padang. Ya, di Padang. Stay-nya di Padang. Stay di Padang. Kalau lewat Medan samperin lah Bunda Naifa. Si jauh Pak Ustadz. Si jauh. Baru ada adik sana. Bunda Maya kan di Kepri. Itu ngajar TK Bunda Maya. Saya. Siapa Pak Ustadz? Bunda Maya. Bunda Maya. Udah nggak ngajar lagi Ustadz. Oh, udah nggak ngajar Dulu lagi. sempat Sekarang ngajar, ngajar. sekarang nggak lagi. Nggak lagi. Udah berhenti. Udah berhenti. Kok ngajar berhenti? Di rumah aja ngajar-ngaji. Kadang ngajar ke anak-anak disuruh. Nah, itu lebih bagus nih. Yang udah hafalan Quran, sudah semangat hafalan, udah bagus. 1 murid aja di depan rumah atau di dalam rumah, itu lebih bagus. Tapi jangan anak sendiri di muridnya. Anak tetangga, atau teman punya anak diajarin ngaji. Nah, itu penting tuh. Bunda Naifa ngajar. Iya Pak Ustadz, saya ngajar di SMP. SMP. Mapel atau guru jadi walas? Mapel juga, wali kelas juga. Mapel apa? Bahasa Inggris Pak Ustadz. Masya Allah. Bahasa Inggris biasa lebih cepat tuh hafalannya karena smart. Saya kadang waktunya untuk mengkondisikan menghafal ini yang susahnya Pak Ustadz, karena harus tenang gitu. Sabtu Minggu ngajar juga. Iya Pak Ustadz, dari Senin sampai Sabtu. Kadang ekskulnya juga. Ada juga murid ngaji di rumah. Bila perlu digiring tuh kan wali kelas. Bila perlu digiring semua ke kelas, ke sekolah, ke rumah supaya wali kelas juga terus jadi yang ngajar juga. Ya. Ngajar di rumah ada Pak Ustadz, anak-anak tetangga ada sekitar 6-7 orang ada. Nah, itu bagus. Bisa di habis sholat subuh tuh bisa menghafal. Nah, tapi kalau tidak bisa menambah hafalan, saya konsisten murojaahnya dulu. Nanti kalau sudah ada waktu yang tepat, baru menambah hafalan. Nah, Ibu Fitri sekarang, Ibu Fitri. Coba Ibu Fitri sekarang domisili di Aceh. Sibuknya apa? Saya staf operator di MIN Ustadz, di sekolah juga. Oh, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Ya. Saya guru juga. Kadang saya ngajar juga. Oh, berarti staf operator kan di depan laptop ngurusin dapodik kan? Simpatika. Nah, kalau misalkan kan nggak ada yang dimutasi-mutasiin. Ya. Terus kalau operator kan bisa di sela-sela waktunya untuk murojaah tuh bisa, karena kan
lebih tenang juga kan. Operator kan waktunya nggak terlalu banyak diganggu, bisa lebih dipakai untuk murojaah. Nah, kebetulan saya juga pernah jadi operator di SD. Nah, itu bisa bawa tas laptop, kita duduk di musola, itu nggak bakal dipanggil juga bisa tuh kalau kita jadi staf operator. Kecuali kalau siswanya ada 1.000 atau 500, datanya harus masuk. Nah, itu baru kita nggak bisa pergi. Tapi ingat, murojaah itu bisa dipakai waktunya sedikit-sedikit. Pak Pardal udah selesai belum untuk urusannya? Sudah, tinggal nunggu 3 hari lagi, Ustaz. Oke. Punya waktu untuk murojaah Pak Pardal? Insya Allah nanti setelah 3 hari ini waktunya agak longgar. Oke. 3 hari itu nominalnya udah keluar kan? Insya Allah. Nah, itu kalau nominalnya udah keluar berarti bisa fokus tuh hafalan. Yang penting ketenangannya ada. Ya. Saya tunggu murojaahnya 1 hari 1 kali. Kalau udah keluar selama 3 hari berarti sekarang Senin, Selasa, Rabu, berarti Kamis, Jumat atau minggu depan 1 hari bisa 2 kali itu Pak Pardal. Insya Allah. Oke, Ibu Afidah. Ibu Afidah punya waktu untuk murojaah? Insya Allah. Oke, untuk tambah hafalannya biasa di hari apa? Apa? Untuk Sehari. menambah hafalan tuh di hari apa biasanya? Kalau harinya nggak mesti. Kalau kadang habis sholat duha itu saya. Oke. Tapi murojaah 1 hari 1 kali udah dijalanin belum? Iya. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Cari teman buat cek-cek hafalan. Oke. Bapak Nur Jamal, ini kan baru mulai. Kira-kira sudah bisa mantap nih ngelihat teman-teman yang sudah aktivitas hafalannya sudah mantap belum buat ikut program hafalan? Mantap. Nanti kalau Bapak Nur Jamal sudah kirim hafalan, saya cek setorannya. Oke nih. Apalagi tadi baca Quran kan udah tuh baca Quran. Nur itu kan artinya cahaya. Jamal tuh artinya ganteng ya. Nah, cahaya yang ganteng atau yang gagah. Nah, berarti harus tunjukkan ya. Ikut programnya harus kuat juga, hafalannya juga harus. Nggak perlu banyak-banyak Pak Nur Jamal, yang penting konsisten. 1 ayat juga nggak apa-apa, yang penting setiap hari ada hafalannya. Ibu siapa nih yang paling terakhir? Ini Muahapi yang mana ini? Ibu Nursila? Ya, siap. Ibu Nursila punya waktu untuk hafalan? Insya Allah, Ustadz. Siap. Siap. Murojaah 1 hari 1 kali. Kalau menambah hafalan nggak apa-apa. 1 hari 1 ayat dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau ngelihat Adzariyat di awal, saya nggak yakin kalau Bu Nursila tuh mau baca 1 ayat. Pasti kalau lihat surah Adzariyat di awal itu maunya langsung 4 atau 6. Ya, Ustaz. Ya. Oke, nanti kalau sudah mulai besok sudah mulai setoran ya Bu Nursila ya. Ya. Ya, Ustaz. Oke, ini ucapin selamat juga nih buat Kak Naima nih udah hafal 1 juz 27. Masya Allah. Barakallah ya. Ya. Nanti minta ilmunya, minta tipsnya dari Kak Naima. Kak Naima kasih tips dan semangat buat peserta grup. Gimana caranya supaya konsisten hafalannya. Sebelum RS-nya pernah menerbangkan pesawat jenis lain atau bisa maskapai? Oke, terima kasih teman-teman sampai di sini infonya sudah jelas ya. Nanti grupnya akan digabung. Kalau
tugasnya silahkan sesuai dengan seperti biasa, setoran lewat video, silahkan nanti saya koreksi. Nggak perlu repot-repot untuk nggak setoran, pokoknya harus setoran. Ada pertanyaan lagi? Izin Ustadz. Ustadz, besok kalau saya belum nambah setoran boleh nggak Ustadz? Belum nambah setoran, belum nambah ayat hafalannya boleh nggak? 1 ayat dulu tambah. Tadi kan 24, berarti 25. 25 apa tuh? Fawarob bisama iwal ardi an. Yang fawarob bisama. Fawarob bisama sepertinya 24 ya Ustadz ya? Oke, 25-nya apa berarti? 25-nya aduh lupa Ustadz. Al-ata kahadis sudaifi Ibrahim al-mukramin. Oke, besok tambahan 1 ayat itu ya. Ya Ustadz. Oke. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bergabung Zoom. Saya juga ngerti teman-teman udah ngantuk banget, udah berat kepalanya, udah pengen tidur. Nah, mudah-mudahan kita berdoa dari kelelahan kita hari ini dicatat langsung oleh malaikat. Mudah-mudahan pahalanya mudah-mudahan semua catatan kita menjadi pahala, terus bisa membantu untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Karena pahala kita juga nggak bisa memberi jaminan kita untuk cepat-cepat masuk surga. Jadi mudah-mudahan hafalan kita ini membantu menghapus atau mengkikis kesalahan-kesalahan kita. Itu yang paling penting. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Jika ada hal yang berat silahkan didiskusi. Saya nggak mau kalau tiba-tiba ada yang kabur, ada yang main asal izin keluar, habis itu nggak mau ikutan. Saya maunya komunikasi aja. Itu aja paling penting. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Makasih Ya, Ustaz. Pak. Terima kasih Iya. Ustaz. Izin keluar. Bu Fitri, Ya Ustaz. Bungong Jempa hafal Bungong Jempa? Hafal